Macam mana saya tahu ini? Ada bunyi ayam meresuction kalian marah. Your emotion control you more than you control them. Hi, hello guys, welcome back to my channel. I'm Suzy and this is All My Adventure. Okay, alright. Sudah lama tidak ketemu, sudah lama tidak ada special yang saya sendiri yang bercakap. Jadi ini hari saya mau kasih perkenalan kamu satu yang saya sudah buat start 2017 ataupun 2018 begitu. Jadi setiap tahun saya akan buat tes ini juga. Jadi yang saya maksudkan ini ialah MBTI test. MBTI test ini adalah macam cara untuk cek kita punya personality type. Jadi sebenarnya dia ada 16 jenis personality type untuk di MBTI test ini, dan setiap kita ada satu MBTI lah kali gitu kan ya, ada satu. Jadi yang ini dorang bilang boleh jadi juga dia akan berubah, boleh jadi juga dia berubah dan boleh jadi juga dia konsisten. Jadi saya mau cek balik ini tahun, adakah masih yang sama ataupun ada perubahan. Tapi yang pertama kali kan, macam mana saya tahu ini? Ada bunyi ayam meresuction. Oke, macam mana first saya tahu ini ialah dulu waktu sambung study, ada satu subjek macam business, tapi ya business punya. Jadi kami perlu pergi lawat itu dorang punya office dan sangat besar. So dia cakap ini antara salah satu tes yang dorang akan buat dengan dia punya pekerja. Jadi waktu itu ada dia punya tes, bukan MBTI tes, dia lebih kepada yang warna color macam merah, biru, hijau ataupun kuning. Jadi actually keempat warna itu kita ada, tapi ada warna yang dominan. Cuma kalau ini MBTI test, dia lebih kepada ada huruf-huruf begitu, macam extrovert, intuitive kah, ataupun macam mana. Jadi tanpa membuang masa, jom mari kita buat tes dia. So dia macam ada 100 soalan kalau tidak silap, tapi saya letak di dalam description below link untuk in case mana tahu kamu berminat untuk cek. Dan kenapa saya suka ini, sebab bila saya buat ini kan baru saya paham sudah diri saya, oh begini, ataupun saya buat keputusan pun begini, dia lebih kepada emosi. Oh ataupun ini orang dia lebih kepada dia tidak kisah pasal orang punya perasaan tuh, dia ikut logik dia saja. Buat tes ini supaya kamu paham kamu ini yang macam mana, kamu buat keputusan tuh macam mana. So ini antara soalan dia. You usually stay calm even under a lot of pressure. Tenang dibilang kalau pressure. Saya ini kadang di luar sih nampak tenang, tapi di dalam saya bergelora. Jadi saya tenang juga lah kan. Saya dapat kasih tapak juga dia punya pressure, so saya bagi ini saya tenang juga. At social event, kamu tuh jarang untuk coba introduce yourself kepada orang lain, ataupun mostly kau pergi dengan orang yang kau sudah kenal. Kalau ramai orang, saya lebih prefer pergi dengan orang yang saya belum kenal. Sebab yang saya kenal sudah, dan saya boleh bercerita lagi dengan orang balik kan. Kalau yang saya belum kenal, maksudnya saya boleh jadi ada kenalan baru, dan boleh jadi juga saya tidak akan jumpa dua orang sudah. So jadi saya lebih kepada introduce yourself to new people. Okay. You prefer to completely finish the project before starting another.
saya suka kasih siap terus 1 kali supaya bila sudah settle semua, maksudnya saya boleh santai sudah. Kamu selalu memilih untuk buat apa yang kamu rasa like at any given moment instead of planning a particular daily routine. Saya lebih kepada usually prefer. Iya, saya lagi suka spontan berbanding planning. Ada benda-benda yang perlu di-plan, tapi lagi bagus spontan saja. Oke, itu saya. Interested in so many things that you find it difficult to choose what to try next. Iya, this is so me. Saya jenis orang yang banyak saya macam tertarik. Lagi-lagi bila benda tuh benda yang saya tidak pernah buat lagi saya suka. Jadi terlalu banyak saya minat. Jadi kadang-kadang itu buat saya keliru. Your mood can change quickly, dia cakap. Iya, oke, kalau saya punya mood kadang 1 menit tuh kalau ada something tiba-tiba kau makin boring ataupun tidak tertarik apabila perbincangan itu lebih kepada theoretical. Saya setuju yang itu. Makin dia perlu detail, makin dia perlu lebih kepada teori-teori semua. Wah, kayaknya bukan saya. Selepas sepanjang minggu sibuk, bilang yang kau perlukan adalah social event. Iya, bila sudah sibuk kerja tu kan, jadi macam hujung minggu saya perlu something yang huha-huha supaya up balik. Tapi sejak kebelakangan ni kan, sejak mungkin penuaan kali kan, saya lebih prefer juga untuk rehat, tidur. Emosi saya lagi banyak kontrol saya berbanding saya kontrol emosi. Oke, yang ini saya setuju itu saya. Kadang-kadang tuh emosi saya kan secara kontrol tuh. Jadi kalau saya bad mood lah. Kau ambil kisah supaya tidak buat orang biarpun dia yang salah. Oke, kalau saya ini pun saya suka, tidak juga suka lah, tapi saya tend to defend orang, bukan dia yang buat salah begitu, ataupun saya try to itulah lebih kepada saya itu, biarpun itu salah dia. Tapi kalau itu something yang memang dia deserve untuk tuh benda, tidak pala kalau baru-baru kan. Tapi kalau memang dia buat itu memang itu confirm sudah salah dia, tidak juga lah. Tapi saya saya lebih kepada itu. Kalau orang buat tidak sengaja ataupun lebih dia buat terluka ini benda something, saya lebih kepada defend dia. You would love a job that requires you to work alone most of the time. Wah, tidak. Saya suka kerja yang mana-mana kerja yang saya suka aja kerja satu orang, tapi saya lebih suka bila saya ada kawan kerja. Pass along a good opportunity if you thought someone else needed it. Kalau saya rasa itu benda saya tidak boleh handle, dan saya rasa ada orang yang lagi okay untuk pegang itu position, saya bagi dia. You know at first glance how someone is feeling. Iya. Oke, ini ada cerita. Oke, dulu waktu saya, sekarang pun ada juga, tapi dulu macam terlampau aktif saya punya sensitivity kali. So ada satu masa yang kami perlu berkumpul, waktu further study lah. Jadi kami kumpul ramai-ramai kan. Sampailah saya datang, tiba-tiba ada satu orang nih yang dia happy lah. Dia ketawa-ketawa, tapi somehow saya rasa ini orang ada something nih, kenapa dia nih. So saya macam tergerak untuk datang dekat dia. So saya tanya lah, kau oke kah
Wah, lepas saya tanya itu kan terus dia menangis. Terpaksa saya pergi bawa dia dipisuk-pisuk di tepi-tepi untuk tahu kenapa dia begitu. Kan nanti wah orang pikir pula saya yang kasih nangis dia. So ya, saya lebih kepada itulah. Saya kadang saya lebih kepada itu, dapat paham mengenai apa perasaan itu orang. So kadang saya macam pretend untuk tidak paham itu feeling. Kadang-kadang you usually postpone finalizing decision for as long as possible. Kalau buat decision, saya prefer untuk buat dia cepat, lagi cepat lagi bagus, supaya bila kau sudah buat decision cepat kan maksudnya tindakan seterusnya pun cepat juga. Tapi itu depend juga, bergantung kepada decision macam mana yang kita perlu buat, ikut punya kepala ataupun ikut hati. Kalau saya lebih kepada saya punya perasaan berbanding saya punya kepala. So, kadang saya dengar ini cerita begini-gini kan, terus saya punya emosi pun mulai sudah dah kacau-kacau. Terpaksa saya selalu lebih kepada hati berbanding kepala. Ya, that's also keputusannya ialah ting 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 ENFP. So masih lagi game. Saya sudah 2018, 19, 21, almost 4 ataupun 5 tahun masih lagi personality yang sama. So ENFP ini dia stand kepada extrovert, intuitive, feeling, dan juga perceiving. Jadi tengok saya punya extrovert 77%, masih lagi. Saya punya introvert 23% saja. Cerita pasal extrovert, dia ni lebih kepada itulah, macam itu energi, lebih kepada kau jumpa orang begitu. Tapi kamu tahu kah kelebihan ini NFP ni, dia sebenarnya NFP ni dia the most introvert extrovert. Dia macam yang dia tergolong di dalam extrovert, tapi yang terpaling introvert. Jadi kira macam dalam banyak-banyak itu extrovert dia yang paling rendah. Jadi sebab itu juga di sana baru saya paham kenapa kadang-kadang saya perlu waktu. Saya suka cerita-cerita sama orang, tapi saya suka juga ada alone time. Jadi di sana saya paham, yang baru saya tahu yang saya ambivert begitu. Sebab dia tidak juga extrovert sangat, tidak juga introvert sangat, di tengah-tengah lah. Sebab itu bila saya tahu saya INFP kan, saya belajar saya baca banyak. Jadi sangat membantu juga lah untuk saya paham diri saya juga, dan sangat membantu untuk saya paham orang lain juga. So bila kita faham orang lain ataupun bila kita faham diri kita, so nanti bila kita communicate ataupun jumpa banyak jenis orang, at least bila kita bercakap ataupun ada apa-apalah, kita lagi connect begitu sama itu orang, lagi cepat connect dengan seseorang. Okay, that's all for today vlog. Untuk kamu orang yang mungkin berminat ataupun mau tahu apa MBTI personality saya begitu. So dia ada 16 jenis dan kamu mungkin ada salah satu lah daripada itu. So untuk mau tahu lagi lanjut, saya ada letak link dan juga description di bawah. Dia akan bagi tahu juga yang ENFP ataupun mana MBTI itu kekuatan dia macam mana, dia punya sikap tu macam mana, cara dia buat keputusan itu melalui emotion ataupun orang, emotion ataupun lebih kepada fakta, ataupun cara dia buat keputusan tu lebih kepada judging ataupun perspective, dan semua itu akan ada diterangkan jika di dalam link. So that's all for today vlog. Itu saja daripada saya. Thank you for watching.